Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il subhanahu asrabi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما بعد فأقول اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Al-Mukarramah jami'ul asatidz wal masyayikh, para tuan guru alim ulama yang mudah-mudahan dengan ilmunya, dengan keistiqomahannya mampu membimbing kita sehingga dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Kapus RT, dan aparat-aparat negara yang lainnya, serta Bapak Ibu jemaah sekalian yang malam ini alhamdulillah berkumpul dan dengan lupa semuanya berniat nawaitul i'tikaf fi hadha masjid wa fihi sunnatullah ta'ala. Mudah-mudahan duduk kita di tempat ini bukan hanya duduk biasa, tapi juga menjadi duduk yang luar biasa. Dan yang kedua niatkan untuk ta'allum man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini memudahkan jalan kita untuk ke surga nanti. Amin Allahumma amin. Syukur alhamdulillah pada malam ini Allah masih memberikan kita nikmat. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita itu salah satunya adalah nikmat iman. Tidak semua orang mendapatkan nikmat ini, iman ini. Makanya Imam Abu Hanifah mengingatkan kita ada 3 hal yang bisa menyebabkan iman seseorang bisa hilang di dalam dirinya. Apa dia yang 3 itu? Yang pertama, tidak mau mensyukuri nikmat iman yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, tidak merasa khawatir, tidak takut bakal su'ul khatimah. Maka kita dianjurkan disuruh oleh Rasulullah setiap habis salat selalu mengucapkan berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Dan yang ketiga tadi penyebab bisa hilang dalam diri seseorang disebabkan suka berbuat kezaliman. Mudah-mudahan kita malam ini dengan bersyukur kepada Allah akan ditambahkan terus nikmat iman yang mudah-mudahan tidak hilang di dalam diri kita. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita haturkan ke pangkuan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu waktu ngaji diajarkan oleh guru, kalau dalam keadaan badan tidak sehat, kurang sehat, kata guru banyak-banyaklah membaca salawat yang hari ini pemerintah juga menggalakkan salawat itu. Apa salawatnya? Namanya salawat Idul Qudar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Idul Qudar wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nuril
hafal dapur. Alhamdulillah. Yang tidak hafal tanya kepada yang hafal, katanya kepada Ustaz lambat nanti. Itu bagaimana caranya, kata beliau, ketika kita dalam keadaan sakit, siapkan air putih, dibacakan sholawat 30 minimal 3 kali, lebih banyak lebih bagus, dan yang afdalnya dengan bilangan ganjil, tiurkan ke air itu berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, minumkan kepada yang sakit, fa insya Allah kalau Allah menghendaki sembuh maka dia secepatnya sembuh. Yakin dengan sholawat yang berhafal nanti dihafali lagi. Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, tadi sudah dibacakan ayat tentang Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini ayat asbabun nuzulnya turunnya malam tadi Rasulullah Isra Mi'raj, siangnya Rasul menyampaikan berita Isra Mi'raj kepada kaumnya, tapi banyak yang menolak, banyak yang tidak percaya. Akhirnya diturunkanlah oleh Allah surah Al-Isra ayat 1 ini. Subhana, Allah menggunakan kata subhana, maha suci Allah. Kata ulama tafsir, subhana ada 2 makna. Yang pertama litanzih, artinya untuk pensucian diri. Allah mensucikan dirinya. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj tidak mungkin keluar daripada yang maha suci kalau itu berita bohong. Maka Allah mensucikan dirinya terlebih dahulu bahwa menyampaikan Isra Mi'raj itu 100% adalah benar, bukan sebuah kebohongan seperti yang diteriakkan oleh para kafir Quraisy ketika itu. Yang kedua namanya lita'addur, untuk kagum, untuk sebuah peristiwa yang luar biasa, yang besar. Maka hari ini kita disunahkan, dianjurkan ketika melihat sesuatu yang kita kagumi, yang luar biasa, maka disunahkan mengucap subhanallah. Man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin ghufirat dhunubuhu wa in kana mithla zabadil bahar. Siapa yang mengucap subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap hari, diampunkan dosanya sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Ini namanya liqa'il a'mal, supaya kita semangat bahwa hari-hari kita jangan dibiarkan lalai hati kita daripada zikir subhanallah. Apakah kita megang tasbih atau tidak megang tasbih, di motorkah sebelah macam, banyakkan mengucap subhanallah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, subhanalladzi asra, yang memperjalankan. Allah menggunakan asra, asalnya sara itu artinya berjalan menurut Mushaf, tapi asra binanya lita'diyah, bahwa Rasulullah tidak berjalan tapi Rasulullah diperjalankan oleh Allah. Nah, ini ayat menolak bahwa ketika Rasulullah menerangkan tentang Isra, seorang kafir Quraisy maju di hadapan Rasul. Ya Muhammad, angkat kakimu sebelah. Diangkat oleh Rasulullah kakinya sebelah. Tidak. Ya Muhammad, angkat lagi kakimu yang sebelah. Kata Rasulullah, kalau kaki saya diangkat kedua-duanya, saya akan terjatuh. Kata inti kafir Quraisy, bohong engkau ya Muhammad, Mi'raj mengangkat
kaki dua saja engkau tidak sanggup, apalagi naik ke langit. Rasulullah dengan tenangnya menyampaikan kepada kafir Quraisy ini, kalau pengen ente tahu jawabannya silahkan temui Ali karamallahu wajhahu. Ini kafir ketemu sama Sayyidina Ali, ditanya seperti pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah. Apa jawaban Sayyidina Ali? Gampang jawabannya, ambil beliau pedangnya, tebasnya, lehernya, mati. Itu kafir Quraisy. Yang lain protes, ya Ali, Muhammad meminta engkau menjawab pertanyaan ini kafir Quraisy, kenapa malah engkau bunuh? Apa kata Sayyidina Ali? Saya berikan jawaban yang benar, ini orang tetap pasti mengolok-olok. Itulah jawaban yang benar, bunuh itu orang, selesai kisah. Gitu. Makanya hari ini yang ada mengolok-olok Isra Mi'raj, itulah jawaban yang betul. Sudah terjadi di zaman Rasulullah. Allah saja selalu menggunakan kata Isra, bukan Sara. Asra artinya Allah yang memperjalankan, bukan Nabi Muhammad berjalan. Mungkin dari Pondok ke Tungkal, dan sejauh-jauh ke Tungkal saja butuh waktu 1,5 jam kalau jalan kaki. Tapi hari ini daripada Pondok ke Tungkal hanya butuh 20 menit. Kenapa? Tidak jalan kaki tapi diperjalankan sama motor. Itu maknanya tidak dengan pekerjaan sendiri, tapi Allah yang ada di balik semua. Bi'abdi, dengan hambanya. Allah menggunakan kata hamba, bukan rasul. Kenapa? Karena derajat manusia yang paling tinggi di sisi Allah adalah hamba. Hamba itu apapun yang disuruh Tuhannya patuh, tidak akan pernah maksiat. Itulah hamba. Dan malam itu Rasulullah mendapat gelar hamba langsung dari Allah. Allah yang memberinya langsung. Artinya Rasulullah diakui, di SK-kan sebagai hamba ya. Yang lain tidak ada. Bahkan Nabi Isa saja, ana abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa saja ngaku sebagai hamba, Allah belum mengakui sebagai hamba. Tidak ada pengaku. Apalagi kita. Kita ini hamba-hambaan. Betul. Kadang rajin ke masjid, rajin sedekah, rajin ke majelis taklim, berubah menjadi hamba Allah. Kadang tidak ingat sama masjid, 24 jam sibuk dari harta, jadi hamba harta. Kadang lupa akhirat, ngejar dunia, jadi hamba dunia. Kadang tidak ingat rumah, keluyuran tiap-tiap tengah malam, entah apa yang dicari, jadi hamba syaitan. Kita ini hamba-hamba. Alhamdulillah malam ini kumpul sama-sama, mudah-mudahan jadi hamba Allah. Yang penting pulangnya langsung ke rumah, jangan keluyuran lagi. Kalau pulang dari Isra Mi'raj, ya, main batu lacak itu namanya hamba lacak namanya. Bi'abdihi laila, pada malam hari. Ba'dul lail, sebagian malam. Yang oleh mufassir menjelaskan bahwa ba'dul lail yakni kurang lebih 4 jam Rasulullah SAW di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, bertemu sama Allah, mendapat perintah salat, pulang kembali ke tempat asal, kurang lebih 4 jam. Tapi ada lagi sebahagian, salah satunya Tafsir Ibnu Abbas mengatakan bahwa
Isra Mi'rajnya bagi Rasul itu lahzah sebentar, sehingga bekas batu, bekas baringnya Rasulullah itu ketika dipegang masih terasa panasnya. Itu sebentar sekali. Untuk apa Allah memperjalankan di minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Ini ada hikmah yang tersebut. Allah bersirat lewat surah ini mengingatkan kita jangan jauh-jauh minal masjid, daripada masjid. Jangan lupakan masjid. Hebat tidak hebatnya satu kaum dipandang makmur tidak makmurnya masjid yang ada di kaum itu. Hati-hati. Nah, masjidul ussisa ala taqwa, masjid itu dibangun atas dasar takwa. Kenapa? Karena masjid itu bisa membangun takwa. Makanya jangan lupakan masjid, apalagi anak mudanya. Orang tua ke masjid wajar. Kenapa wajar? Sudah saatnya memang ke masjid. Tapi kalau ada anak mudanya rajin ke masjid, itu luar biasa dan salah satu daripada yang dirindukan surga. Kalau anak mudanya rajin ke masjid, itu anak muda yang dirindukan surga. Siapa yang tidak mau dirindukan surga? Kita rindu sama surga, belum tentu surga rindu sama kita. Tapi kalau sudah surga rindu sama kita, kita tidak rindu sama surga pun tetap surga bakal manggil kita. Maka jadikan kita sebagai orang yang dirindukan surga. Salah satunya para pemuda yang hatinya selalu bergantung dengan masjid. Maka ajarkan anak-anak kita untuk kenal sama masjid. Sekarang kita heboh tuh, ada sih masalah azan ini. Heboh bilang sedih juga ada kita. Sedih ibadah seperti. Cuma dalam hati saya lebih sedih lagi nanti. Ada kata dikasih kesempatan mic-nya keluar yang keras-keras, tapi tidak ada satu pun yang bisa azan. Ini yang saya sedihnya. Makanya ajarkan ke anak kita bagaimana bisa azan semuanya. Tugas kita diatur oleh pemerintah bagaimana penggunaan toa. Ya silahkan monggo atau ke sana. Kita juga punya aturan. Namanya itu di dunia ada aturan. Cuma kita jangan lengah. Kita juga atur anak-anak kita jangan sampai tidak kenal lagi sama azan. Itu yang saya sedihkan. Hari ini boleh dites. Mungkin anak-anak di luar sana yang banyak yang sudah tidak tahu lapas azan lagi. Tidak. Banyak sudah. Yang tiap hari main game segala macam tes azan. Banyak yang tidak tahu. Makanya tugas kita. Bagaimana suara azan berkumandang daripada anak-anak kita. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, bagaimana kita dirindukan surga. Dalam hadis lain disebutkan kalau ingin dirindukan surga, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Jadi mudah-mudahan kita termasuk yang 4 ini, walaupun sudah tua-tua, yang masuk ke situ di jalan anak muda yang dirindukan surga. Apa dia yang 4 itu? Yang pertama ta'alil Quran, orang yang selalu tilawah Quran, yang selalu baca Quran. Maka jangan lepas rumah kita, jadikan rumah kita daripada taman surga, dan jangan jadikan rumah kita daripada kuburan, yaitu rumah kita jangan sampai lepas daripada baca Quran. Siapkan Quran baca. Hari ini banyak Quran, tapi sudah berdebu. Kenapa tidak dibaca-baca?
kejejer ke lemari, macam-macam merek, macam-macam penerbit, berkunci pula tuh. Kita baca ini. Tahlil Quran. Yang kedua, wa hafizil lisan. Jadi bukan surga yang selalu jaga lidah. Hati-hati, zaman sekarang ini ya keseriusan lidah ada undang-undangnya. Hati-hati dengan ucapan kita, hati-hati dengan lidah kita. Di dunia sudah ada undang-undang, di akhirat lagi ada undang-undangnya. Ini yang sudah Allah perlihatkan kepada Rasul ketika Isra. Rasul menjumpai satu kaum yang mana kaum itu dipotong lidahnya, sudah potong tumbuh lagi, potong tumbuh lagi, potong tumbuh lagi. Sudah ada ini gambarannya. Siapa mereka? Mereka itu adalah para yang tidak bisa menggunakan lidahnya. Lidahnya digunakan untuk ghibah, lidahnya digunakan untuk namimah, ngadu domba, sekali macam sekali. Lidahnya digunakan untuk kabar-kabar hoax, hoax ya. Apa yang tidak betul itu? Maka Bapak Ibu sekalian, kalau pegang HP ada berita sepotong-sepotong, jangan langsung disimpulkan. Ada ceramah sepotong-sepotong, ini ceramah 5 menit, jangan langsung disimpulkan. Kenapa? Apa mungkin ustaznya tegang di depan ceramahnya 5 menit, pasti ada yang dipotong. Hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun dalam Al-Quran yang ingatkan. Hati-hati sekarang nonton video banyak dipotong kemudian disebarkan, kita termasuk juga. Na'udzubillah. Hati-hati ya, hati-hati zaman sekarang ini. Namanya zaman fitnah sudah muncul. Makanya Rasulullah yang mengingatkan kita selalu berlindung daripada salah satunya fitnah Dajjal. Bukan Dajjalnya tapi fitnahnya. Kenapa fitnah Dajjal itu sudah turun, Dajjalnya belum turun, fitnahnya sudah duluan turun. Maka kita berlindung kepada Allah yang fitnah Dajjal. Kemudian siapa lagi? Wa muhimil ji'an, kasih makan orang yang kelaparan, termasuk yang dirindukan surga. Dan yang keempat yang dirindukan surga, wassaimi fi syahri Ramadan, yang puasa pada bulan Ramadan, yang insya Allah Sya'ban lewat langsung masuk Ramadan. Orang yang dirindukan surga salah satunya yang rutin, yang puasa Ramadan, yang tidak membatalkan puasanya dengan uzur-uzur yang dibuat-buat. Kita kembali kepada tema bahwa kita selalu diingatkan dengan masjid. Kami dan sudah masjid kita. Jawabannya pada diri kita masing-masing. Jangan ingat masjid hanya ketika butuh dengan masjid saja. Ketika tidak butuh dengan masjid, lalu kita tidak ingat sama masjid. Tapi bagaimana kita jadikan masjid ini sandaran hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang hari ini kita di mana-mana disiarkan berita tentang penyakit namanya corona dan lain sebagainya, berubah lagi namanya Omikron. Umi itu bahasa Arab artinya ibu. Tuhan itu corona, jadi ibunya corona, itu bahasa presetan saja. Nah, Omikron itu istilah. Apapun nama penyakitnya, ya. Apakah itu Omikron, Bapakron, apa namanya, yakin, paham, yakin bahwa
Setiap likulida indawaun illal maut. Tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya. Illal maut, kecuali mati. Cuman sekarang belum ketemu obatnya. Jangan-jangan Omikron itu obatnya di rumah, maka saya kangkung. Bisa, kalau kita gampang, laris kangkung. Gampang saja, Allah yang menghendaki. Kenapa tidak? Pasti itu. Kenapa? Rasul sudah menyebutkan tiap penyakit pasti ada obatnya. Yang tidak ada obatnya itu mati. Itu mana? Mati itu tidak ada obatnya. Kalau ada obatnya mati, saya mau nabung lah. Kalau sekarang kalau mau mati beri obatnya lagi. Tidak mau dia. Dan mudah-mudahan dengan masjid menjadikan kita jauh daripada bala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Ada yang mengatakan sekeliling daripada perjalanan Rasulullah SAW, ada yang mengatakan sekelilingnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ada yang memaknakan luas secara umum bahwa Allah berkahi masjid-masjid yang ada di seluruh permukaan bumi ini dengan asbab Isa Mi'rajnya baginda Rasul, dengan sebab Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Maka kita kalau ingin dapat berkah, jangan jauh-jauh daripada masjid. Kita linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan daripada tanda-tanda kebesaran kami. Nah, disinilah para ulama menggali apa saja yang diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Rasul di dalam Isra maupun di dalam Mi'raj itu, maka ada lewat hadis dan lain sebagainya. Banyak sekali yang disebut tamthil dan perumpamaan. Misal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan pada suatu kaum ini nanam padi, habis nanam langsung tumbuh, langsung buah, langsung petik hasilnya. Tanam, tumbuh, petik hasil, begitulah seterusnya. Tidak ada henti-hentinya. Setelah berlalu dari itu, bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, siapa mereka yang bertanam tadi, siapa? Apa kata malaikat Jibril? Itu adalah perumpamaan daripada umatmu yang berinfak, yang bersedekah dan lain sebagainya fi sabilillah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kita infakkan di jalan Allah, Allah akan melipat gantinya. Maka kita sisihkan sebagian harta kita. Ini masjid masih banyak, ini belum butuh infak kita. Dapat duduknya belum selesai, ini belum pakai dek begini. Kita tidak ada sejarah mencatat orang susah karena wakaf. Tidak ada sejarah orang bangkrut karena suka bersedekah. Maka Nabi Allah angkatkan dengan ibadah. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang kita miliki hari ini bukan milik kita. Yang kita pakai, yang kita makan, yang kita bawa itu bukan punya kita. Harta kita kan cuma 3. Yang pertama apa yang sudah kita pakai sehingga rusuh, yang belum kita pakai itu bukan punya kita. Yang kedua apa yang kita makan hingga menjadi kotoran, yang bakal kita makan itu belum punya kita.
Dan yang ketiga, apa yang sudah kita sedekahkan, apa yang sudah kita infakkan, itulah yang menjadi milik kita dan akan kita ambil hasilnya di akhirat nanti. Jadi yakin sama Allah. Ini sudah digambarkan oleh Allah lewat Isra bahwa orang yang berinfak di jalan Allah itu tidak bakal rugi, tidak bakal. Kenapa kita harus takut? Saya ada jamaah rutin dia infak ke pondok, bukan orang kaya. Bagaimana caranya? Gampang aja tidak. Kalau hari ini dapat uang sayur 20.000 yang seharusnya dari 20.000 kita berikan 800.000 nya tabung untuk infak. Niatkan untuk infak. Beli sayur 20.000 dengan 800.000 sama kenyangnya, Bu. Sama juga hasilnya. Maka jadi kotoran. Yang 2.000 itu penyelamat kita. Luar biasa semangat. Boleh dicoba. Beli sayur 20.000, beli sayur 18.000, sama-sama dimasak, itu sama nanti hasilnya. Dan beda hasilnya. Sedangkan yang 18.000 dapat 2.000 untuk infak. 2.000 sehari sebulan, 60.000 masukkan ke masjid. Subhanallah. Iya, kalau model kita kalau langsung 100.000 di kantong masih pikir, masih pikir. Tapi kalau sehari 1.000, sehari 1.000, pas hari Jumat bawa ke masjid, dan itu yang akan menambah keberkahan di dalam harta kita. Yakin. Kemudian dengan sedekah Allah akan membawakan bala yang seharusnya menimpa pada diri kita. Maka kita dianjurkan kalau kita bepergian jauh, mau berangkat kemana, sisihkan sebagian, masukkan ke infak, niatkan untuk tolak bala di dalam perjalanan. Nah, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah daripada bala dan lain sebagainya di dalam perjalanan itu. Bisa. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Isra ini menjumpai satu kaum yang terus-menerus mengumpulkan kepalanya, membenturkan kepalanya hingga pecah, benturkan lagi pecah, dan kembali seperti semula dan seterusnya. Dan berhenti. Ditanya, ya Jibril, manhum ya Jibril, siapa mereka ini ya Jibril? Apa mereka Jibril? Mereka ini tarikus sholat, mereka yang selalu meninggalkan sholat, yang memberatkan kepalanya untuk mengerjakan sholat. Ini inti Islam. Kenapa? Karena Islam ini pada hakikatnya Allah memerintahkan Rasulullah untuk memerintahkan lagi kepada umatnya untuk mengerjakan sembahyang. Beda. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah, dan seafdal-afdalnya ibadah adalah ibadah sholat. Kenapa? Ibadah lain mengikut daripada ibadah sholat kita. Maka penting masalah sholat sangat penting. Yang mungkin hari ini sholat kita syariah saja, hati kita kadang masih bertanya-tanya tentang sholat. Makanya kalau ulama al-isyarah hakikatus sholat di arba'atu asya, hakikat sembahyang itu 4 kata ulama isyarah. Sudahnya 4 ini kita miliki ketika kita sholat. Yang pertama, asyuhur ma'al ilmi, masuk di dalam sembahyang itu harus punya ilmu. Sudahnya kita ngaji ilmunya, sudahnya kita datang ke majelis ta'lim belajar tentang kembali tentang cara bersuci, tentang mandi, mensucikan najis, wudu, mandi dan
bagaimana takbir kita, bagaimana qiyam kita, sudah tidak tahu, maka kita nanti kembali. Atau mohon maaf, kebanyakan kita sembahyang itu ngikut lihat-lihat orang kayak itu sembahyang itu lah kayak itu, tapi tidak mau maju. Gitu. Al-amalu bila ilmin la yufidu, kata Rasul. Beramal tidak memakai ilmu, maka amalannya tidak berfaedah. Wal ilmu bila amalin jununun, berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya itu persis orang gila. Maksudnya bahwa masuk di dalam sembahyang itu, yuk kita ngaji kembali tentang ilmu sembahyang. Karena dalam sembahyang itu yang berat di dalam sembahyang itu takbir kita itu Allahu Akbar. Afal kita mengangkat tangan itu sunnah memang, tapi ini harus itu. Kemudian lidah kita mengucapkan takbir. Hati kita mengucapkannya berbarengan dengan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa idza takun tarahu fa innahu yaraka. Di situ letak ihsan yang sesungguhnya ketika Allahu Akbar, bahwa sembahyang kita diperhatikan sama Allah. Mohon maaf, kebanyakan kita sembahyang di masjid luar biasa bagusnya, tapi ketika di rumah sembahyang yang macam ayam bakar beras 2 menit selesai. Ketika di masjid bacaannya luar biasa, imamnya panjang segala macam, tapi ketika di rumah qul inna a'taina, hati-hati. Mohon maaf, langsung mengisyaratkan apabila menjadi imam bagi sekalian manusia, ringkaskan, jangan panjang-panjang. Kalau sembahyang sendirinya terserah, surah yasin, serangan sembahyangnya. Kebanyakan kita maaf ayat zaman ini ketika sembahyang berimaman panjang, imam bacanya sampai yang di belakang ngantuk. Ketika sembahyang di rumah ringkasnya kita ampun, tenang kita. Hati-hati kita. Di sini butuh ilmu tentang sembahyang. Bagaimana sembahyang kita? Mohon maaf, yang hari ini kita sering melupakan satu rukun sehingga asal-asalan dalam mengucapkannya. Apa rukun salam di dalam sembahyang? Belajar di dalam kitab. Assalamualaikum warahmatullah, sah dan sembahyang tidak sah. Kenapa? Ada huruf yang tertinggal di situ, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ketinggal hurufnya. Sedangkan salam termasuk daripada rukun sembahyang. Rukun. Ketinggal satu huruf tidak sah salamnya, maka tidak sah sembahyangnya. Baru salam. Tahiyat, buka kembali kita. Tahiyat akhir termasuk daripada rukun sembahyang. Jangan dianggap sepele itu. Itu banyak dianggap sepele. Ada pelajaran tentang Fatihah, tapi sedikit lagi pelajaran tentang yang lain. Padahal kedudukannya sama dengan kedudukan Fatihah. As-suru'u ma'al ilmi, masuknya dalam sembahyang itu harus punya ilmu. Jangan sembahyang ikut-ikutan, harus punya dasar. Saya sering lihat ya apakah kita tidak nyalahkan juga, tapi rasanya jangan rasanya takbirnya Allah ya tetap sah. Cuman kalau kita belajar kitab syafi'iyah kan itu nyala saja. Qiyamnya di bawah dada, di atas pusat.
ini menggenggam, ini kena sama tangan, ini diluruskan, ini jari tengah ditusukkan ke dalam apa? Ke sebelah sini, nah sebelah kanan letaknya hati di sini. Hati itu liar kalau tidak diingatkan itu kata ulama. Kesolat kita tekan di sini untuk menekan hati kita supaya jangan keliaran. Karena memang yang sembahyang itu hati selalu kelihatan. Jasad di masjid, rohnya di dermaga sana. Itu. Karena ini kita tekan. Kemudian wal adatu ma'al haya. Kita menunaikan sembahyang itu dengan perasaan malu. Malu kita di hadapan Allah, kita ini apa gitu. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Lalu di hadapan Allah kita malu dalam sembahyang itu, sehingga ketika kita timbul perasaan malu di hadapan Allah, timbullah kekhusyuan sembahyang itu. Yang ketiganya wal qiyamu ma'at ta'zim, mendirikan sembahyang serta mengagungkan zat sembahyang itu, sehingga ketika kita sembahyang tidak menyepelekan gerakan-gerakan sembahyang, melaksanakan gerakan-gerakan sembahyang sesuai yang kita ikut yang di dalam ilmunya. Dan yang keempat al-khuruju ma'al khauf, kata ulama, keluar daripada sembahyang timbul perasaan takut. Maka ketika setelah sembahyang ya, timbul takut maksiat kepada Allah, timbul takut berbuat kezaliman, timbul takut melalaikan perintah-perintah salat selanjutnya, maka inilah yang disebut rohnya sembahyang menyertai di dalam hidupnya. Kebanyakan kita roh sembahyang hanya di dalam sembahyang, ketika di luar sembahyang roh sembahyang mati. Maka kebanyakan hari ini korupsi jalan sembahyang terus. Kenapa? Karena tidak ada perasaan takut setelah sembahyang, itu dipertanyakan tentang sembahyangnya. Baik, 4 ini kita jaga. Baik kita semua, jangan sampai setelah sembahyang tidak timbul perasaan takut. Bagaimana setelah sembahyang timbul perasaan takut kita kepada Allah, takut daripada azab Allah dengan sebab kemaksiatan kita, takut daripada murka Allah dengan sebab ketidakpatuhan kita terhadap Allah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang sembahyang, yang betul-betul sembahyang sehingga mendapat rahmat Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah kita agar kita sembahyang. Tujuannya untuk kita kembali bagaimana kita bisa menjadi abdan syakur. Nah, supaya kita bisa bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan wujud persyukuran kita kepada Allah itu jangan lalaikan perintah Allah. Man hafaza ala salati akramallahu khamsa fisal. Siapa yang menjaga sembahyangnya, Allah muliakan dengan 5 perkara. Yang fa'u anhu dzikr aishi, Allah angkatkan kesempitan hidupnya. Hari ini hidup semakin sempit, cari sehari habis sehari, bahkan cari seminggu habis sehari. Semakin sempit dirasakan kehidupan saat ini. Kenapa?
mungkin salah satunya kita melupakan Allah sang pemberi rezeki dengan tidak sholat kepada Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ma'isyah dhanka. Wa man a'rada 'an dzikri, siapa yang berpaling daripada zikri. Zikri ini ada dua penafsirannya. Ada dua. Penafsiran pertama al-zikri di makna as-salat, bukan maksud seperti itu. Yang kedua di makna Al-Quran. Jadi tentang Al-Quran yang lain. Ya. Keduanya betul. Wa man a'rada 'an dzikri, siapa yang berpaling daripada peringatanku, berpasalat dengan Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan ditimpakan kehidupan yang sempit. Allah yang ngomong. Saya dengan mata kepala sudah menyaksikan, melihat orang yang 24 jam menjauh dunia tidak pernah ibadah kepada Allah, sholat tidak pernah, itu bukannya jadi orang kaya, malah di bawah. Dengan mata kepala melihat seharusnya itu langsung saja. Ternyata enggak. Kalau bisa begitu, kita yakin dengan qada dan qadar kita, ingat rezeki kita sudah diatur sama Allah. Ya. Kalau rezeki kita hari ini 50.000, kerja 24 jam dapat 50.000, kerja 2 menit 50.000 juga dapatnya. Karena qadarnya sudah ada. Saya pernah menyaksikan sungguh sibuk berangkat kerja, maghrib balik kerja, orang ke masjid, orang sembahyang, dia tidak, ternyata bukan jadi orang kaya, malah dibutuhkan orang kaya. Intinya jangan kita berpaling daripada Allah, jangan berpaling daripada perintah Allah. Yang kedua, wa'adzabal faqri karena Rasulullah, orang yang menjaga sembahyangnya Allah angkatkan daripada siksa kuburnya. Karena hari-hari yang siksa kubur itu berangkat kebanyakannya daripada meninggalkan sembahyang. Di dalam kitab Tabiul Ghafilin di sana ada disebutkan bahwa di kubur itu ada satu orang namanya Syuja'ul Aghraq, yang setiap saat, setiap waktu menanti ini mayit. Apabila dia tidak melaksanakan sholat di patoknya itu, si mayit rasa sakitnya sampai kepada sholat berikutnya. Ada dalam kitab Tabiul Ghafilin. Wa yu'tiyahullahu kitabahu biyaminih, Allah berikan catatannya dengan tangan kanannya. Kalau sudah diberikan catatan dengan tangan kanan, itu satu isyarat, ya, satu isyarat bahwa ini orang bakal masuk surga. Makanya setiap kebaikan itu menerima dengan tangan kanan sudah. Makanya ketika orang memberikan sesuatu sunnah hukumnya menyambutnya dengan tangan kanan. Kenapa? Karena ini isyarat kebaikan. Sama catatan amal nanti juga ada pemberian catatan amal itu apabila diterima dengan tangan kanan, ini isyaratnya kepada kebaikan. Apabila diterima dengan tangan kiri, ini isyaratnya adalah kecelakaan. Wayamuru ala sirati kalbarki, lewat di atas siratal mustaqim secepat kilat. Siapa yang kenal siratal mustaqim, belajar dalam ilmu tauhid, 3000 tahun perjalanan, 1 tahun 1000 mendaki, 1000 mendadak, 1000 menurun, 1 tahun lagi lulus saja, dan ittifaqul ulama letaknya di atas neraka. Jatuh tergelincir, dia sendiri yang menjatuhkan dirinya ke neraka. Maka Allah mengingatkan, innallaha la yusrifuna nasa syai'a walakinna nasa anfusahum yaslimun. Ketika seseorang masuk neraka, itu bukan Allah yang melemparkannya, bukan Allah yang menjatuhkannya, tapi dia diri sendiri yang menjatuhkan
secepat kita selamat dari siratal mustaqim. Jaga sholat. Wa yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, masuk dalam surga tanpa hisab. Hisab adalah yaitu tolak ukur, disiksa tidak disiksanya di neraka tergantung daripada amal kemaksiatan yang dibuatnya. Itu namanya hisab. Semakin banyak amal kemaksiatan, semakin amal dia tinggal di neraka. Tapi apabila amal kemaksiatannya tidak ada, tanpa hisab dia masuk surga. Dan salah satunya sembahyang di hatinya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua sholat. Amin. Allahumma amin. Dan juga bukan hanya kita. Dan jadikan generasi setelah kita. Jangan generasi yang lupa masjid. Jangan generasi yang tidak bisa azan. Ketika heboh dengan sholat Allah, tapi kita tidak dihebohkan dengan tidak bisanya azan di antara kita. Bagaimana generasi jamaah masjid dengan semangat membangun, lebih semangat lagi mengisinya. Bukan dengan kita cuma semangat membangun, bangun selesai masjid, tapi ketika dilihat di dalamnya isinya cuma tinggal tiang-tiangnya. Banyak sudah banyak. Itu kata orang, oke tunggal masuk masjid. Kenapa oke tunggal masuk masjid? Yang hidupi kaset ngaji kaum sendirian tunggal namanya. Sampai waktunya kaum azan sendirian tunggal. Yang ke belakang tidak ada paman kaum sendirian tunggal. Dan lagi kaum merangkap jadi imam. Ini yang oke tunggal masuk masjid. Masih ada itu bagus. Ada yang isi masjid. Yang saya khawatirkan nanti entah 10, 20 tahun yang akan datang, suara lantang azan di masjid, tapi para jamaahnya berjejer di atas dirambah. Apa? Main HP. Itu. Kenapa lantang suara azan? Dikarenakan azannya pakai kaset. Ketemu maka tidak heran Rasulullah sudah memprediksikan bahwa salah satu tanda daripada hari kiamat adalah yaitu maraknya suara kefasikan di masjid. Satu. Yang kedua, pasar lebih ramai daripada masjid. Nyata. Dan itu nyata nanti pada akhir zaman. Sudah dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana posisi masjid yang seharusnya menjadi pemersatu, nanti posisi masjid di akhir zaman akan menjadi pemecah belah. Orang ini bikin masjid, orang ini bikin masjid, orang ini bikin masjid. Akhirnya satu orang berkelahi dengan orang yang sebelah. Kenapa? Beda masjid. Beda. Nampak nanti akhir zaman, nampak sendiri. Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengamalkan masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Syarat menjadi petunjuk dari Allah. Syarat Allah hilangkan daripada ketakutan menjalani hidup di dunia. Karena kita ditanamkan oleh Allah perasaan takut dengan musibah, takut dengan segala macam bala. Syaratnya yuk makmurkan masjid. Mau kiamat sekalipun orang yang memakmurkan masjid tidak akan takut dengan kiamat itu, apalagi cuma corona. Syaratnya makmurkan masjid. Mudah-mudahan. Dan makmurnya masjid bukan hanya sholat jamaah. Ya.
Apalagi nanti kita bakal bulan puasa, makhluk kan mesti bulan puasa. Dan harus Al-Quran, dia mulai etikaf di dalam masjid dan lain sebagainya, penuhkan masjid. Jangan mohon maaf, ibu di mana-mana, namun berbeda. Malam pertama penuh masjid, malam kedua hilang satu saf, malam ke-30 tinggal safnya lagi, cuma imam bertiga di belakang. Kebanyakan, kenapa ibu-ibunya sibuk bikin kue di rumah? Kebanyakan yang bertahan yang tua-tua iman lebih. Mudah-mudahan Ramadan nanti tidak ada larangan untuk sholat di masjid dan kita penuhkan masjid. Jadilah kita sebagai pemakmur masjid, dan terakhir di dalam bulan Ramadan kita termasuk orang yang dibebaskan daripada neraka sebab memakmurkan masjid juga. Amin, Allahumma amin. Cukup 1 jam sudah jalan. Saya punya jamaah dari sebelum lucu, Pak. Mau lucu yang pulang di ceramah ini kadang-kadang bisa lah begitu, cuma kadang-kadang karena saya teringat ucapan yang dulu Kiai Haji Hasan Basri, kata beliau al-mizan fil kalam kal-mirah fil-ta'am. Bergurau di dalam ucapan itu seperti garam di dalam makanan. Garam itu terlalu banyak dalam makanan keasinan, sama bergurau itu terlalu banyak enak keasinan, dan bergurau tambah enak juga seperti makan tawar, makanan itu dada asin gitu. Teringat kata-kata beliau. Intinya malam ini mudah-mudahan dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ini kita mengambil barakah daripada sahibul barakah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah, dan juga apapun usaha kita, pekerjaan kita semakin diberkahi oleh Allah sehingga memudahkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.